Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah artikel kita. Hari ini, kita bakal membedah sebuah tulisan yang luar biasa menarik dari Roby Sugara yang menganalisis mekanika struktural dari demokrasi kita di Indonesia. Kalian tahu kan, kita tuh sering banget ngeliat sejarah cuma sekedar deretan tanggal atau nama tokoh aja. Padahal, kalau kita telusuri lebih dalam, sejarah dan masa kini itu sebenarnya adalah sebuah sistem keseimbangan kekuatan yang terus bergerak. Wah, pokoknya siap-siap aja deh, karena pembahasan kali ini bakal bener-bener ngebuka wawasan kita. Nah, mari kita selami sama-sama. Kalau kita dengar tanggal 21 Mei 1998, yang langsung kebayang di kepala pasti demonstrasi besar-besaran dan runtuhnya sebuah rezim kan? Tapi, coba kita pikirin lagi deh, apakah momen itu murni cuma soal ganti presiden aja? Atau sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih besar? Menurut analisis Sugara, reformasi 98 itu pada intinya adalah sebuah pergeseran struktural yang sangat mendalam. Ibaratnya, ini tuh sebuah koreksi sejarah besar-besaran untuk benerin ketimpangan kekuasaan yang saat itu udah kelewat ekstrim. Untuk bisa benar-benar paham solusi yang dibawa oleh reformasi, kita harus melangkah mundur sedikit. Kita bahas akar masalahnya, era Soeharto, dan tentu saja dominasi militer. Jadi, mesin utama dari kekuasaan pada masa itu adalah sesuatu yang disebut dui fungsi ABRI. Buat kalian yang mungkin belum tahu, doktrin era Soeharto ini secara fundamental ngehapus garis batas yang seharusnya ada antara otoritas sipil dan militer. Jadi, militer saat itu nggak cuma bertugas di barak atau ngurusin pertahanan aja, tapi mereka secara legal ditempatkan sebagai pemain sentral di tengah kehidupan sosial dan politik masyarakat. Coba deh kita lihat prakteknya di lapangan berdasarkan analisis dari tokoh seperti Harold Crouch dan Ruth McVeigh. Ini benar-benar terstruktur rapi. Bayangin, perwira militer yang masih aktif itu bisa loh ditunjuk langsung buat ngisi jabatan publik, mulai dari menteri, gubernur, sampai bupati. Terus, bahkan ada yang namanya fraksi ABI di parlemen, yang kursinya itu hasil penunjukan langsung, bukan dari pemilu. Gak cuma di level atas, di tingkat akar rumput pun sama aja. Jaringan komando kayak Kodam sampai ke Babinsa itu benar-benar jadi perpanjangan tangan negara buat memantau aktivitas warga sehari-hari, bahkan sampai ke pelosok desa. Dan ini dengan sangat brilian nunjukin perbedaan yang benar-benar tajam antara teori dan praktek. Secara teori nih, kalau kita merujuk ke gagasan klasiknya Samuel P. Huntington, militer yang profesional itu harusnya terpisah tegas dari politik sipil. Tapi realita di Indonesia saat era Soeharto justru sebaliknya. Militer benar-benar melebur dan mendominasi struktur sipil itu sendiri. Terus, apa dampaknya? Wah, ketimpangan kekuasaan ini bawa konsekuensi yang luar biasa berat buat kehidupan berbangsa kita. Ruang gerak buat kita-kita ini, para masyarakat sipil, jadi sempit banget. Mau mengkritik, siap-siap aja dibatasi. Oposisi politik dan aktivis mahasiswa seringkali dibungkam pakai cara-cara yang represif. Lebih parahnya lagi, pendekatan yang serba keamanan ini berujung pada pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam berbagai operasi militer masa itu, kayak yang terjadi di Aceh dan Timur Timur. Nah, kondisi yang mencekik inilah yang akhirnya memicu ledakan besar yang meruntuhkan rezim di bulan Mei 98. Oke, setelah paham apa penyakitnya, sekarang kita beralih ke kerangka solusinya. Ini dia, 3 poros kekuatan untuk menjaga keseimbangan demokrasi kita. Di artikelnya, Roby Sugara ngasih sebuah kerangka pikir visual yang gampang banget dimengerti. Bayangin aja sebuah tripod. Supaya tripod itu bisa berdiri tegak dan gak jatuh, ketiga kakinya harus sama-sama kokoh kan? Nah, ketiga poros itu adalah masyarakat sipil, militer, dan agama. Tiga-tiganya harus terus-menerus saling menyeimbangkan dan mengontrol. Gak boleh ada satupun yang terlalu mendominasi. Kalau satu aja mulai kelewat dominan, tripod ini bakal goyah, dan disitulah alarm demokrasi kita harus berbunyi. Nah, ini jujur jadi bagian favorit saya dari seluruh analisis ini. Tolong dengerin baik-baik ya. Penulisnya ngasih statement yang tegas banget. Reformasi bukanlah anti-militer, melainkan anti-dominasi. Ini poin yang super penting buat kita pahami. Kenapa? Karena negara demokrasi yang sehat itu tetap mutlak butuh militer yang kuat dan tangguh. Kita bukannya benci sama institusi militernya loh, tapi yang dikoreksi besar-besaran pada tahun 98 adalah posisinya yang kelewat mendominasi di luar koridor pertahanan. Menarik banget ngeliat gimana teori ini disambungin ke aksi nyata. Poros pertama kita, masyarakat sipil, merujuk ke pemikir seperti Robert D. Putnam dan Larry Diamond, penjelasannya tuh simple. Tanpa adanya partisipasi publik yang kritis dan pers yang bebas, kekuasaan itu secara alami bakal memusat dan ujung-ujungnya membusuk. Demokrasi butuh kita, masyarakat sipil, untuk jadi penjaga gawang utamanya. Lanjut ke poros kedua, yaitu militer. Sang penulis ngingetin kita nih, Indonesia tuh sekarang lagi berhadapan sama dinamika geopolitik global yang makin kompleks. Makanya penguatan militer itu penting banget. Tapi ingat, kekuatannya harus difokuskan murni untuk profesionalisme pertahanan dan kedaulatan negara. Mereka harus sepenuhnya ditarik dari panggung politik praktis domestik, dan tentunya harus tunduk pada otoritas sipil yang udah kita pilih secara demokratis.
Sebelum kita bahas poros ketiga, ada satu frasa penting yang harus kita pahami. Hubbul waton minal iman. Artinya, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Di awal masa kemerdekaan kita, narasi keagamaan ini benar-benar ampuh buat ngerajut persatuan. Prinsip inilah yang bikin mayoritas umat beragama saat itu lebih milih menempatkan nasionalisme di atas ide teokrasi. Jadi, poin krusialnya adalah agama bertindak sebagai poros penyeimbang ketiga. Di Indonesia, agama emang nggak akan pernah bisa dipisahin dari masyarakat. Tapi di ruang publik, fungsinya harus bertindak sebagai kompas moral yang independen. Agama hadir buat nyuarain keadilan dan kemanusiaan, jadi pengingat moral buat negara maupun militer. Dan yang paling ditekankan di sini adalah, agama sama sekali nggak boleh dibajak cuma buat melegitimasi kekuasaan politik aja. Oke, setelah kita ngerangkai ketiga pilar tadi dari sudut pandang sejarah dan teori, penulis ngajak kita balik lagi ke realitas sekarang. Alarm demokrasi masa kini. Mari kita lihat gimana ini teraplikasi di lanskap politik kita hari ini. Mengamati jalannya pemerintahan saat ini, Robby Sugara dengan cermat mencatat suara-suara yang muncul dari masyarakat sipil. Memang, ada sejumlah kekhawatiran terkait gejala di mana elemen militer mungkin mulai pelan-pelan kembali masuk dan berpotensi mendominasi ruang-ruang publik sipil. Sebagai analis, penulis secara terbuka meletakkan kekhawatiran publik ini di atas meja supaya kita semua bisa mengevaluasinya secara kritis pakai kerangka 3 poros penyeimbang tadi. Terus gimana caranya supaya sejarah kelam masa lalu nggak terulang? Penulis ngegarisbawahi beberapa syarat yang sangat ketat. Memperkuat militer itu boleh banget dan perlu, tapi harus selalu dikunci rapat di dalam koridor profesionalisme. Selain itu, prinsip demokrasi dan akuntabilitas kekuasaan nggak bisa ditawar-tawar. Dan yang terpenting, keseimbangan itu nggak akan terjadi otomatis loh. Ruang gerak masyarakat sipil dan suara moral agama harus benar-benar kita lindungi secara sadar dan aktif, supaya kekuatan negara tetap seimbang. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang benar-benar memancing nalar kritis kita. Akankah kita dan pemerintahan saat ini berhasil ngerawat keseimbangan yang super rapuh dari ketiga poros kekuatan tadi? Atau jangan-jangan, tanpa sadar kita justru lagi ngambil risiko untuk pelan-pelan tergelincir balik ke era ketimpangan masa lalu? Jadikan kerangka pemikiran dari Sugara ini sebagai lensa baru kalian buat ngamatin dinamika negara kita ke depannya ya. Tetap kritis, terus belajar, dan sampai jumpa di sesi bedah analisis kita yang berikutnya.